Assalamualaikum pemirsa, bertemu lagi dengan saya di channelnya Sanka TV ya, channel yang membahas seputar bisnis dan budidaya. Pada video kesempatan kali ini saya tertarik nih dengan pembahasan seputar tiren atau bangkai ayam ya. Nah, ini saya mencontohkan karena kebetulan di tempat saya ada yang mati ayamnya, jadi kita contohkan aja sebagai contoh lah, sebagai bukti ya. Ketika ditanya bangkai itu haram, jawabannya yaitu haram ketika dimakan ya, karena unsur haram di sini itu difokuskan kepada manusia ya, bukan kepada hewan. Jadi kalau dikatakan bangkai itu haram ya haram, cuman kalau lele itu dibilang haram, nah itu yang bermasalah. Ya kan katanya lele makan bangkai. Ya iya, yang makan bangkai kan lele, bukan kita. Ya, jadi di sini itu persepsinya berbeda. Tapi di sini saya tidak menyebutkan bahwa tidak menganjurkan bahwa harus menggunakan tiren, tidak. Tetapi seandainya pakan pabrikan seperti saat ini nih kenaikannya terlalu tinggi, hampir 320, ada yang 350 ya. Nah, kalau kita mengandalkan pakan pabrikan, maka dipastikan usaha kita akan turun atau omset kita akan jauh lebih sedikit daripada biasanya. Nah, kemudian alternatif yang lain yaitu menggunakan tiren, ya silahkan, karena hukumnya itu bukan halal dan haram, melainkan hukumnya itu kembali kepada etika. Ketika kita ingin memakan sesuatu, maka sumber makanan yang harus kita makan itu harus merupakan sumber makanan yang sehat ya. Jadi stop kita berbicara bahwa lele itu menggunakan pakan tiren itu haram hukumnya. Yang haram itu kita makan bangkainya, karena selama ini saya belum pernah melihat apakah ada yang mengatakan bahwa ketika kita memanfaatkan limbah bangkai kemudian kita manfaatkan menjadi pakan, apakah itu halal haram. Itu belum pernah saya mendengar satu keterangan pun, baik dari Al-Quran, Al-Hadis, ataupun dari siapapun ya. Namun bagi Anda yang berpikir bahwa ini haram, jangan lakukan ya. Sekali lagi, jangan lakukan, karena bagaimanapun juga dalam ilmu usul fikih dikatakan bahwa keraguan-raguan itu keyakinan itu, maaf pemirsa, keyakinan itu tidak akan terhapus dengan keraguan-raguan ya. Itu jadi kalau Anda takut bahwa menggunakan pakan alternatif tiren itu menjadi haram, maka Anda harus meninggalkan ya, karena ragu itu adalah sifat setan. Jadi di sini saya hanya ingin mengklarifikasi bahwa pakan apapun terserah, namun alangkah lebih baiknya jika kita mencari pakan alternatif dulu yang lain, yang lebih enak dipandang ya, yang lebih enak dipandang daripada langsung kita terfokus kepada tiren. Jadi kalaupun tidak ada ya terpaksa ya silahkan gitu kan. Nah, seperti pakan alternatif lain itu banyak, seperti telur, seperti pepaya busuk tuh kan enak dipandang ya. Telur ya mungkin rusak di air, resikonya lebih tinggi. Kemudian misalkan kayak nugget, sosis, usus, apalah, yang penting nggak jijik dipandangnya ya. Jadi sebetulnya penggunaan pakan tiren itu bukan kepada unsur halal dan haram, melainkan kepada unsur etika di dalam berbudidaya ya. Jadikanlah berbudidaya kita menjadi budidaya yang bersih, yang rapih, supaya hasil yang kita dapatkan juga lebih maksimal. Karena kita tahu kan ayam itu mati sebelum waktunya itu mungkin dia itu karena sakit ya, karena ada
virus, karena ada penyakit di dalam tubuhnya. Nah kemudian kita kasih makan ke ikan lele kita, ya, bukan maksudnya ikan lele kita menjadi penyakit kalau dimakan sama manusia, bukan. Tetapi ingat, penyakit di lele, penyakit buat tubuh lele itu akan banyak atau akan rentan lele itu terserang penyakit, ya. Mungkin itu yang dapat saya pahami, karena sampai saat ini belum menemukan dalil yang pasti tentang hukum pemanfaatan ayam mati. Kalaupun misalkan pemirsa ada yang mengetahui hukumnya, bolehlah japri ke Ana supaya kita saling berbagi ilmu ya. Jadi sekali lagi, ini bukan unsur halal dan haram, melainkan unsur etika. Kalau berkata halal dan haram, ada hukum yang ketiga, yaitu mubah atau boleh, ya. Undur makola walatan durman kola. Jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu mutlak dari saya sendiri, ya, dari pemahaman saya sendiri. Mohon maaf, itu kelalaian saya sendiri. Apabila bermanfaat, kasih jempol, kasih like, komen, subscribe, ya, biar channel kita itu semakin maju, semakin luas. Kita berbagi seputar budidaya ikan, seputar khususnya kita kebetulan saya budidaya ikan lele, ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.